Tidak perlu khawatir akan peralihan penyaluran dana pensiun yang sebelumnya dilakukan melalui perbankan. Haris juga menjelaskan Pos Indonesia sudah memiliki aplikasi Pospay yang dapat digunakan untuk berbagai transaksi keuangan. Sementara itu bagi penerima dana pensiun yang tidak dapat datang secara langsung ke kantor pos, Pos Indonesia juga menyediakan layanan pengantaran dana pensiun ke rumah penerima. Penerima dana pensiun pun mengaku puas dengan pelayanan yang diberikan oleh PT Pos Indonesia. Hanya dengan memberikan kartu tanda penerima dana pensiun, penerima sudah dapat mengambil dana pensiun miliknya. Kita melakukan proses antaran ya. Jadi seandainya orang-orang tua kita, senior kita yang berhalangan hadir atau karena sakit dan sebagainya, mereka bisa berkomunikasi dengan teman-teman saya di kantor pos untuk minta diantar pensiunnya ke rumah ya, rumahnya. Jadi kemudian dari sisi lain yang kebetulan misalnya selama ini orang-orang tua kita menerima melalui rekening perbankan, kami juga punya mobile app Pospay namanya. Jadi nanti pensiunan ini, uang pensiunan ini kami transfer ke rekening Pospay-nya. Dinamika dari harga komoditas yang cerminannya adalah penerimaan negara, baik penerimaan perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajaknya. Nah, kita beruntung di sebelah Q4 ada perbaikan, nanti di bagian PNBP akan kita tunjukkan beberapa perbaikan itu. Khusus mengenai penerimaan pajak tahun 2025, 1.917,6 triliun. Kalau kita seperti bulan-bulan yang lalu, saya selalu menampilkan angka bruto dan angka neto. Angka bruto penerimaan pajak itu tumbuh 3,7%. Angka neto penerimaan pajak adalah minus 0,7%. Jadi di bawah 2025 itu di bawah 2024. Namun kalau kita bagi antara semester 1 dengan semester 2, ini yang di sebelah kanan. PPH badan itu kalau Q1-nya itu minus 10% dibandingkan 2024. Q2-nya membaik 2,3. PPH orang pribadi dan PPH 21 juga seperti itu. Semester 1 minus 19,4%, semester 2 membaik ke 17,5%. PPH final, PPH 22, PPH 26 juga seperti itu. Semester 1 tekanannya itu cukup tinggi, tapi ada perbaikan di semester 2. PPN, PPNBM juga ada perbaikan di semester 2. Ini dinamika perekonomian yang tercermin di dalam penerimaan pajak kita. Nah, karena itu inline dengan tadi Pak Menteri menguraikan tabel mengenai sektor keuangan. Inflow, SBN, SRBI, dan juga saham. Di Q4 itu membaik. Kita juga berharap, dan itu inline, dia sejajar dengan di dalam penerimaan pajak kita di Q3 dan Q4-nya membaik. Ini menjadi modal kita masuk ke 2026, perbaikan dari kondisi ekonomi. Kalau kita lihat penerimaan pajak menurut sektor, beberapa sektor yang besar, yang utama, industri pengolahan, perdagangan, keuangan dan asuransi, pertambangan, dan kita lihat dia secara kaleidoskop Q1, Q2, Q3, Q4, kita lihat perbaikan di dalam kinerja pengumpulan pajak sektor-sektor utama kita. Pengolahan itu 24,6% kontribusinya dari total penerimaan pajak. Perdagangan itu 22,6%. Jadi dua sektor ini aja udah hampir 50% dari seluruh penerimaan pajak kita. Kita lihat ada perbaikan di Q3 dan juga Q4, terutama di industri pengolahan. Keuangan dan asuransi juga seperti itu, pertambangan juga seperti itu. Lagi-lagi ini adalah pijakan yang baik untuk kita masuk 2026. Penerimaan kepabeanan dan cukai 300,3 triliun, ini kira-kira 99,6% APBN, kira-kira sama dengan tahun 2024. Jadi tumbuh 0,02%. Cukainya 221,7 triliun, turun 2,1% karena turunnya produksi hasil tembakau. Bea keluar naik 36% karena naik harga CPO dan volume ekspor sawit serta relaksasi kebijakan ekspor
konsentrat tembaga. Bea masuk 50,2 triliun, 5,3% di bawah tahun sebelumnya. Ini adalah dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan impor dan meningkatnya utilisasi dari free trade agreement kita. Saya ingin menyampaikan gambar yang di bawah itu karena itu tulisannya hilang itu. Custom clearance impor, yang indikator sebelah kiri adalah dwelling time. Dwelling time di 2024 3,52 hari membaik menjadi 3,02 hari di tahun 2025. Sementara yang sebelah kanan yang juga turun adalah custom clearance. Jadi yang betul-betul di tangannya teman-teman bea cukai. Kalau yang namanya dwelling time itu biasanya di pelabuhan. Tapi yang betul-betul proses yang dilakukan oleh teman-teman bea cukai itu dari 0,49 hari menjadi 0,42 hari. Jadi ini menurut saya adalah pencapaian yang baik di teman-teman bea cukai, dan pencapaian yang baik lagi adalah di slide berikutnya, slide nomor 20. Rokok ilegal yang atas saya sudah menyampaikan juga beberapa bulan terakhir, jumlah batang yang dapat ditemukan oleh teman-teman bea cukai bekerja sama dengan aparat penegakan hukum yang lain meningkat dengan sangat pesat. Meskipun jumlah penindakannya itu relatif sama, sekitar 20.000 kali, namun jumlah batang yang dapat ditemukan, kalau tahun 2024 itu 792.000 batang, 2025 itu bisa mendapatkan 1,4 miliar batang rokok ilegal, yang artinya tidak bayar cukai, atau dia ada yang tidak mengikuti ketentuan yang berlaku. Tapi kalau kami memahami bahwa di luar sana masih belasan miliar lagi yang sifatnya itu ilegal. Karena itu teman-teman bea cukai akan terus menggalakkan yang namanya kepatuhan terhadap aturan di bidang cukai hasil tembakau. Saya baru mendapat laporan dari Pak Dirjen Bea Cukai. Beberapa hari yang lalu teman-teman berhasil menangkap rokok ilegal, menemukan gudang yang berisikan rokok ilegal sejumlah 150 juta batang. Nanti kalau silakan ditanyakan ke Pak Dirjen, 160 juta batang di satu gudang saja. Nanti Pak Dirjen Bea Cukai bisa menguraikan lebih lanjut. Tapi ini akan menjadi konsentrasi kita ke depan, melakukan penindakan atas rokok ilegal maupun barang-barang terlarang seperti narkotika. Lihat, untuk narkotika barang bukti yang dapat ditindak, yang dapat ditemukan menjadi 18,4 ton selama tahun 2025, naik dari 7,4 ton selama tahun 2024. Nah teman-teman semua, tadi pajak dan bea cukai. Pajak dan bea cukai itu bukan hanya memungut penerimaan, tapi juga memberikan insentif dengan cara tidak memungut pajak dan tidak memungut cukai maupun penerimaan kepabeanan. Ini kita laporkan selalu di dalam yang namanya belanja perpajakan. 530,3 triliun atau 2,23% peningkatan di atas tahun sebelumnya berupa belanja perpajakan. Artinya apa? Artinya teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak mengaplikasikan aturan-aturan sehingga yang harusnya bayar pajak tapi diberikan pembebasan. Pembebasan apa? PPN dibebaskan untuk perumahan. PPN dibebaskan untuk sektor bahan makanan pokok. Insentif untuk sektor pendidikan. Insentif untuk sektor transportasi, untuk sektor kesehatan. Insentif untuk mendukung UMKM dalam bentuk pajak final dan tarif khusus. Tax holiday maupun tax allowance untuk mendukung